saudara kan ini sudah melakukan terus tiap hari. Bahkan saya dapat informasi berita, ada di berita saya lihat diduga caleg PDI itu banyak menggunakan ijazah palsu. Ada informasi saya lihat di memang berita begitu. ini. Pada waktu pertama kali ini bahaya pilkada. PDI ini. Oke, saya lanjutkan langsung ke Mas Roy. Mas Roy tadi bilang menarik. Sampai 3 kali ngomong menarik. Ada apa yang menarik? Ya gini, jadi satu ya, kalau saya yang kebetulan dulu sempat sekali lagi ya, nanti mungkin Pak Sri Rajasa lebih bisa menangani. Kalau kita sedang mendengar keterangan orang ya, keterangan dari Pak Wit ini kalau menurut saya ya masih belum sepenuhnya gitu ya. Maksudnya? Masih belum berani bilang sepenuhnya. Karena apalagi masih tadi, ada yang ditutupi maksudnya? Sangat. Apalagi tadi dia bilang saya nggak membantah. Lah kalau Mbak membantah itu penting Pak loh. Tidak membantah pernyataan Pak Bitor. Iya kan? Soal ijazah tadi kan dibantah. Lah iya. Saya hanya istilahnya apa yang saya alami. Nah, sekarang nanti masyarakat yang menilai apa saya terlibat atau enggak. Betul. Dari keterangan saya sudah jelas. Ya. Itu aja. Tadi kalimat pertamanya Bapak kan bilang kalimatnya Pak Bitor saya tidak mau bantah. Betul? Iya. Lah iya udah. Saya nggak bantah. Lah Tapi iya, saya hanya menjelaskan atas tuduhan itu. Ya sudah. Itu hanya tinggal. Itu hanya bahasa aja Pak. Betul. Itu tinggal kalau kepintaran penyidik nanti baru kebuka semua. Ya gitu. Itu. Ya silahkan aja. Iya udah. Saksi ada masih hidup semua. Oke. Silahkan. Iya Pak Wit, terima kasih. Ya, yang kedua adalah yang menarik apa? Tadi Pak Wit menceritakan pertemuannya dengan seorang profesor P tadi, Prof Paiman, ya, pada tahun 2012. Nah ini memang lagi-lagi Mas Aiman. Sayangnya memang Prof Paiman tuh nggak berani hadir. Kalau hadir udah habis semua keterangannya. Karena Prof Paiman itu selalu mengatakan saya hanya buka kios itu dari 97 sampai dengan 2002. Habis itu saya tidak lagi aktif di situ karena saya sudah menjadi prodi di salah satu universitas. Dan tidak lagi berbisnis apapun. Jadi kita anggap kalau seorang dosen terus dia di kampus. Padahal banyak dia masih bisnis sebenarnya. Kiosnya di Pasar Pramuka itu masih buka, hanya dia mundur. Dia masih buka usaha rumah makan di Kemayoran. Dia masih ada usaha yang lain ya. Jadi dia tuh masih aktif sampai tahun 2017. Jadi ini sebenarnya mengkonfirmasi, terima kasih Pak Wit. Jenengan membantu menegasikan apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Paiman. Apa kaitannya kan karena dikenal 2012? Iya sebagai relawan kan? Sebagai relawan kan nggak kaitan ke toko. Betul. Ke kios. Prof Paiman mengatakan dia tidak lagi terlibat itu semenjak di kampus. Terlibat untuk? Untuk semua urusan selain kampus. Oh Pak Paiman bilang seperti Pak Paiman bilang, makanya nggak apa-apa kita nggak usah gibah Pak Paiman. Kalau Prof Paiman hadir, dia akan kemudian bisa menjelaskan. Saya kira kita nggak fair kalau membicarakan Prof Paiman tanpa kehadiran Prof Paiman. Ya mungkin Mas Roy aku bisa ini ya. Aku baru kemarin ketemu Mas Paiman. Ya. Ketemu Pak Paiman kemarin. Ketemu kemarin. Jadi dia juga menjelaskan ya. Kalau bicara 2012 ya, beliau itu adalah memang direktur pasca sarjana Mustopo Beragama. Ya. Ya, betul ya. Dan juga memang dia mempunyai bisnis. Betul, itu ada punya bisnis properti. Pak Paiman, ya. Namanya PT Prima Sejati dan juga mempunyai yayasan untuk itu. Apa masalahnya? Ya, kalau menjadi dosen dan mempunyai bisnis. Ini kan bukan pegawai negeri ataupun di universitas negeri misalnya. Ya kan? Mas Roy juga punya, pasti bisnis ada. Kan begitu Mas Roy. Jadi kan intinya gitu, di mana salahnya? Gitu loh. Kalau beliau menjadi relawan sedulur Jokowi, itu kan relawan. Apakah dia terjun langsung di sana? Kan enggak. Ada sekjen, ya kan? Ada OKK dan tahun berapa jadi relawan? 2012. Nah, saya di sana. Ya udah. Saya di sana gitu loh, Mas Roy. Ya apa yang dikatakan Pak Widodo itu apa adanya. Ditambahkan pula sama Mas Pras sebagai bendara umum. Saya di divisi saya di sana berinteraksi. Berinteraksi langsung dengan teman-teman dari relawan. Ada sedulur Jokowi, ada RKIH, ya, ada GK dan banyak lainnya gitu loh. Dan itulah relawan pertama politik di Indonesia. Oke.
Gitu loh Mas. Oke, baik. Ya, saya ini menggambarkan untuk itu loh. Ya nggak apa-apa. Artinya di sini ada ketidakkonsistenan dari statement Prof. Paiman yang ada. Apalagi ya setahu saya dia sempat ngaku-ngaku juga selaku Komnas HAM segala Ya macam. saya kira gini nggak baik juga kita bicarakan orang yang orangnya tidak Itu ada tadi, di Mas. sini. Jadi Kan aslinya gitu. nggak itu usah gibah. menimbulkan Nggak fitnah usah gibah. karena tidak ada counter attack daripada orang yang bersangkutan. Kalau tadi Saya terkait Pak Wid dan Ya. Bung Betor, Pak Betor. Yang pertama saya ingin sampaikan dari segi pandangan hukum, saya selaku Presiden Petisi Ahli sangat sedih melihat persoalan ini karena kita di sini sudah melebihi hakim, menghakimi orang kan gitu. Seperti tuduhan ijazah palsu, padahal proses pemeriksaan baik di penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun proses pemeriksaan di pengadilan belum ada terkait itu yang memutuskan ijazah itu palsu. Dari itu namanya main hakim sendiri. Terus yang kedua, di dalam keterangan daripada Pak Widodo tadi sudah jelas diklarifikasi beliau bahwasanya tidak ada keterlibatan beliau dalam persoalan ijazah. Artinya ini sudah clear. Nah, kenapa beliau tadi tidak mau membantah? Silakan aja orang berpendapat, tapi dia mengklarifikasi berdasarkan pengetahuan yang ia ketahui. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah ketika Pak Betor ini masuk dalam perkara ini selaku politisi. Nah, ini yang menjadi persoalan. Berarti ini sudah masuk ranah politik. Dari pandangan hukum, bukan murni hukum lagi. Urgensi Bapak itu dalam masuk perkara itu apa, Pak Betor? Bapak kan seorang politisi. Iya, saya tanya dulu urgensinya. Keikutsertaan saya di dalam kasus ini kan karena pertama itu ketika Ketua Umum kan menyatakan kalau punya tunjukkan. Siapa? Bu Terus- Megawati katanya. Terus dibully, Berarti ini instruksi Bu Megawati. dibully. Terus saya jawab, oh, enggak. Kalau itu inisiatif. Jadi gini, Karena katanya kan Bu Ketua Umum menginstruksikan. Berarti belum ini belum Hah? ada instruksi. Lah kan tadi kata Bapak bahwasanya Siapa yang bilang berdasarkan instruksi? arahan gitu kan Nggak tadi. ada. Yang barusan tadi. Nggak ada. Saudara bilang apa tadi barusan? Lah kan saya bilang ini kan saya ikut kan setelah muncul Apa? pernyataan Ibu Mega. Apa pernyataannya? Terus Ibu Mega kan terus diserang sama Netizen. netizen. Aha. Oke. Ditanya PDI Perjuangan harus bertanggung jawab dong. Karena itu kan Jokowi adalah kader. Ah. Nah, karena dibully begitu baru saya muncul. Saya tanya kepada kawan-kawan, Oke. siapa yang paham tentang kasus ijazah palsu? Muncul. Berarti saudara bertanya siapa yang paham gitu. Bukan Kan- saudara pelaku sejarah kan begitu. Kan saya harus menanya orang yang paham kan? Iya, Anda Saya bertanya kan begitu dari keterangan saudara tadi. Kalau nggak bertanya, Dalam hukum itu saudara itu namanya testimoni di auditu, Pak. Kita ini saya berbicara dari segi hukum. ya bagus. Ya. Bagus. Testimoni di auditu artinya Ya bagus. kesaksian orang yang ia dengarkan dari cerita-cerita orang lain. Ya. Bukan pelaku utama. Ya. Lain halnya kalau Bapak sendiri yang melihat menyaksikan itu dibuat. Ya. Baru saya acungi jempol sama Bapak. Ya kan kalau Bapak sendiri yang melihat itu, saya nggak bisa Bapak bilang pembohong gitu. Tapi kalau memang Bapak nggak saksikan itu langsung, mohon maaf. Saya menduga Bapak ini sedang berbohong malam ini. Oh kan kita Lah, karena sudah dibantah dengar sama dong, Widodo. dengar. Setelah saya melakukan pelacakan itu, maka kan kita dapat informasi itu 4. Anda melacak kemana? Dapat dari Solo bahwa Jokowi memang tidak Anda punya. melacaknya kemana? Ke Pak Eko Sulistyo, ya kan dia ketua KPUD. Dia bilang bahwa Jokowi pada waktu itu hanya punya 2 sarjana. 2 sarjana itulah yang seharusnya dibikin public release itu, expose itu. Dua ijazah maksudnya? Iya, tapi kan nggak dibikin. Nah, Punya 2 ijazah maksudnya gimana? ya gelar itu kan 2 gelar. pada waktu di Solo. Insinyur dan Dr. Andes. Lalu pada waktu masuk ke Jakarta, orang-orang Solo menyampaikan bahwa Jokowi kurang berkas, kurang Oke. dokumen. Oke. Maka dibentuklah dokumen itu. Jadi kalau keterangan Bapak itu bukanlah saksi fakta, tapi testimoni di auditu dalam hukum. Nah sekarang menjadi Artinya, fakta. Sekarang menjadi fakta. Bukan, pertanyaan saya Tiba-tiba begini, Bapak Pak saksi Paiman dari kepolisian. muncul, ya kan? Tunggu dulu, Pak Pak Paiman Betor. muncul. Halo. Terus kawan-kawan Bentar. Jogja muncul. Terus mau apa lagi? Bukan. Bagi saya, Anda itu bagi beropini. saya, Bagi saya itu saudara hanya kosong gitu loh. Bentar, bagi saya urusan Bentar, saya- ijazah ini sudah selesai. Kenapa? Sudah Bukan, muncul ini semuanya. Saudara kan Ini selalu sudah melakukan testimoni terus tiap hari. Bahkan Ini- saya Pak dapat Betor. informasi berita
ada di berita saya lihat diduga caleg PDI itu banyak menggunakan ijazah palsu. Ada informasi saya lihat di Memang berita begitu. ini. Pada Jadi waktu PDI banyak pada menggunakan waktu ijazah palsu. pertama Wah, kali ini bahaya pilkada. nih PDI ini. Pada waktu pilkada. Ini harus dievaluasi nih. Sama pihak Itu kepolisian. pertama pilkada, pertama pemilu. Caleg PDI itu banyak menggunakan ijazah Kita nggak palsu. bicara, kita nggak bicara. Wah, Oke. Tapi saya ingin tanya bahaya. gini Pak Betor, saya tanya, Anda mengatakan bahwa tadi itu bukan saksi, Anda bukan saksi fakta, tapi sekarang sudah menjadi fakta. Apa yang bisa Anda jelaskan dari situ? Pakai itu Pak. berhentiin dulu. Pakai itu. Bukan, Dia berhentiin dulu. bukan masalah berhentinya, Bung Eman. Saya ingin Ya, jelaskan, nanti- biar nanti mereka saya ini berikan paham kesempatan. hukum, karena dia Ya. latar belakang dia kan politisi, Oke. ya. Jadi saya bilang testimoni di auditu itu adalah bapak. Oke, saya berikan Bapak kesempatan bukan pada Pak saksi Betor fakta, sekarang. tapi Iya. katanya omon-omon gitu loh. Iya, Gitu loh. oke. Ya, oke. Nah, kalau Gantian, sumpah- nanti saya berikan kesempatan, Bang. Nanti saya Halo, berikan kesempatan. bos. Silakan. Bos, Silakan halo. Pak Betor. Pak Betor Aduh, silakan. ini Silakan, Pak udah Betor. kalah 1000 nih debat Betor ini. Enggak, sama ini. tahan dulu. Iya Saya mau kan? dengarkan. Karena ini penting. Iya. Sekarang sudah menjadi fakta. Silakan, Pak. Bang Mitra sebentar dulu. Kunci dulu sebentar. Setelah perjalanan, Iya. ya kan, dari mulai saksi-saksi segala macam kan sekarang sudah terungkap. Ya. Yang tadinya saya menganggap itu Pak Widodo, yang dapat informasi dari Pak Denny yang ke Pasar Pramuka. Ternyata tadi dia sudah kenal sama Pak Paiman itu. Jadi bagi saya semua udah selesai. Jadi kalau mau mendalamin ini kan harus polisi. Saya nggak perlu Apanya kan? yang selesai Pak? Sebentar saya tanya dulu. Apanya yang selesai gitu? Ketika dia kenal dengan itu, apanya yang selesai? Gini Bang Bitor. Kasih pencerahan kepada masyarakat Indonesia ini yang agak bagus. Artinya gini, jangan katanya Pak. Kalau nggak katanya kata siapa? Ya ini pertanyaan buat Bapak, bukan buat Kan saya. harus ada Saya yang katanya. nanya ke Bapak gitu loh. Kan kita ketemu orang. Gitu loh. Kalau kita belajar melakukan survei ada apa? Iya, buktinya mana, Ada Pak? sekunder, ada Nggak, ini primer. saya jelaskan Kalau nggak dikit. bagaimana? Maksudnya Gimana? begini, Saya kira biar ini tidak jadi gosip. Ada ini nama-nama Bang Betor ini yang harus dia jelaskan ya, Sebentar, jelaskan agar koreksi tidak kalau jadi saya salah, Pak. katanya-katanya, buktinya apa Ya, gitu. bentar, Ini biar sebelum jelas. situ. Jadi ada nama-nama yang Pak Betor dengar dari berbagai sumber. Kemudian hari ini dikonfirmasi ke Pak Widodo, ternyata ada irisan soal waktu. Bukan soal apa yang dilakukan ya, irisan soal waktu, betul? Iya. Oke, seperti itu. Irisan soal waktu yang membuat ijazah palsunya, begitu. Jadi gini, Enggak, saya tanya Bang. Iya, betul. Irisan waktunya ini loh buat lo, Bang, lu buat ya ijazah palsunya ya Bang Widodo, lu jalan ke Pasar Pramuka. Ada saksinya mana? Iya, memang gue yang nyetak. Gitu loh. Mana orangnya? Denny namanya. Pakai itu, Pak. Denny namanya. Loh, makin ngaco Bapak, udah. Aduh capek. Ya kalau kau menganggap ngaco ya udah. Halu Bapak ini. Halu. Oke gini Pak Betor. Pak Betor ini kan apa yang disampaikan punya konsekuensi hukum loh Pak. Dengar dulu. Semua nama yang aku sebut disebut sama Pak Widodo. Betul, tapi kan apa yang Ada dilakukan 6 tidak. orang kan? Ada Iya. 6 orang. Kan? Baik. Bahwa itu tim dari Solo kan. Oke. Tim Solo itu yang mengatakan bahwa Jokowi kurang dokumen. Ya. Bikinlah dokumen itu di Jakarta. Kan tim Solo. Nah soal tim Solonya itu kan dijelaskan sama Pak Widodo, bukan dia. Mungkin ada yang lebih hebat di antara mereka. Saya tidak mau menyebut banyak orang. Saya Oke. cukup menyebut Pak Widodo saja. Karena apa? Dia bagian pemegang uang. Jadi saya pikir cukup dia saja. Apa kaitannya memegang uang dengan kaitan tadi? Kalau Anda menjadi tim pemenangan, uang itu segala-galanya. Oke. Jadi dari situ semua. Sebentar. Pak Bintor, ini langsung depan Pak Widodo loh. Enggak, sebentar. Kemarin Pak Bintor sampaikan bahwa Pak ada keterlibatan Pak Widodo. Sekarang membangun alibi lagi, Pak Bintor sudah bilang ini megang keuangan ada hubungannya dengan pembuatan ijazah di Pramuka itu. Saya rasa ini Pak Bintor ini ngarang. Udah jelas ini. Oke. Gini, Mas Eman. Terima kasih. Mungkin akan lebih baik. Apa yang saya sebut sudah diokekan sama Pak Widodo. Ya. Jadi soal siapa, Yang kan dimaksud. mereka ada pembagian Kita tugas. di sini Oke, yang dimaksud oleh Pak Widodo. Gini aja. Saya apa? Data saya ngomong Jadi kapan? Iya. gini aja. Gini. Oke, Bang Rizal ngomong. Ntar. Ya, Saya sebentar. saranin, Setiap saya orang di saranin sini, ini. Data saya Ya, ngomong Mas kapan Eman. ini? Nih, saya Kita saranin. mulai dari Mas Fitra, meskipun Betor ini lawyer, tolong dilaporkan ke polisi nih. apalagi Ya, relawan. okenya Ini apa Widodo gitu dilaporkan loh. nih ke polisi. Iya kan, okenya Karena apa? bertanggung jawab ya. Iya kan, Widodo saya usul Widodo gini. sama ini. Laporkan ke polisi. Okenya apa? Karena dia sudah Ini mulai laporkan bergerak. polisi Coba nih. nawai Sebentar. Soal Kan belakangan nanti. setuju.
Enggak, dalam hal ini Jadi saya biar setuju. dibuka gitu loh. Gini. Saya Mumpung setuju. ada Pak Widodonya. Tidak munculkan fitnah. Isu Nanti kan hangat dibuka kadang semua, bikin gitu. hangat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan segera kembali.